Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar materi inisiasi 8, yaitu rencana pengajaran Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi ke-8 ini tentang rencana pengajaran. Cakupan materinya merumuskan rencana pembelajaran atau RP. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi ke-8 ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang mampu merumuskan rencana pembelajaran. Kajian materi dalam rencana pembelajaran yaitu merumuskan rencana pembelajaran. Selanjutnya kita akan bahas tentang materi tersebut, yaitu merumuskan rencana pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan menyangkut dua proses yang saling berkaitan dan berkesinambungan, yaitu proses belajar dan proses mengajar. Proses belajar adalah proses di mana pelajar mempelajari sesuatu, sedangkan dalam proses mengajar, pengajar mengerjakan sesuatu. Proses pembelajaran akan efektif apabila terdapat keserasian antara proses belajar yang dilakukan oleh pelajar dan proses mengajar yang dilakukan oleh pengajar. Dengan perkataan lain, pelajar harus memberikan tanggapan positif terhadap materi pembelajaran yang disajikan pengajar, dan di lain pihak, pengajar mengusahakan tumbuhnya tanggapan positif tersebut dengan metode pembelajaran yang merangsang sebanyak mungkin aktivitas belajar dari pelajarnya. Agar suatu pendidikan dapat berlangsung dengan baik, pembelajaran perlu direncanakan dengan baik sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Perencanaan ini dapat berupa RP atau rencana pembelajaran dan RPP atau rencana penyajian pembelajaran. Cara merumuskan pembelajaran. Yang pertama, titik utama perumusan adalah kegiatan pelajar. 2. Susunan ditulis berdasarkan jenis metode pembelajaran dan kegiatan belajar, misalnya uraian, belajar mandiri, menyaksikan film, demonstrasi, diskusi, widyawisata, bermain peran, analisis kasus, tugas kelompok, dan melakukan permainan. 3. Berbagai prinsip proses belajar seperti yang sudah Anda pelajari dalam modul 3 tersirat di dalam perumusan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pengertian RP. RP adalah uraian tertulis mengenai rencana pembelajaran dari suatu unit pembelajaran. RP merupakan uraian yang terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu yang pertama, capaian pembelajaran khusus atau CPK. 2. Evaluasi hasil belajar. 3. Pembelajaran. Selanjutnya, keuntungan pembuatan RP. Yang pertama, memungkinkan pengajar atau para pengajar memandang secara keseluruhan pembelajaran yang terdiri dari proses belajar dan kegiatan mengajar, sehingga semua kegiatan dapat dilakukan secara konsisten menuju ke capaian pembelajaran khusus atau CPK. 2. Memungkinkan pengajar atau para pelajar melihat apakah pembelajaran telah direncanakan seefektif mungkin, yaitu apakah metode mengajar terbaik telah dipilih dan apakah prinsip proses belajar telah diperhatikan. 3. Merupakan pertanggungjawaban para pengajar dan pengelola program pembelajaran di samping sebagai bahan penilaian untuk memperbaiki pembelajaran di masa mendatang. Pengertian RPP. RPP adalah rencana untuk menyajikan apa unit pembelajaran. RPP merupakan perincian atau uraian yang lebih lengkap dari RP. Dari sebuah RP dapat dibuat sebuah RPP atau lebih, tergantung dari jumlah pokok bahasan yang akan dibahas dalam suatu waktu tertentu. Dengan demikian, RPP adalah lembaran persiapan pembelajaran yang merupakan rincian atau uraian lebih lengkap dari RP, yang memuat serta satu pokok bahasan yang akan dibahas dalam satuan waktu tertentu, yang akan menjadi pegangan bagi pengajar dalam melakukan pembelajaran. Perbedaan RP dan RPP. Yang pertama, RP.
Yang pertama merupakan uraian rencana pembelajaran secara umum dari satu unit pembelajaran. 2. RP disusun berdasarkan urutan metode mengajar dan kegiatan belajar serta tidak ditulis berdasarkan urutan waktu. 3. Terdiri dari 3 bagian yaitu CPK, evaluasi hasil belajar pembelajaran. Selanjutnya RPP. Yang pertama merupakan uraian terperinci dari satu pokok bahasan dalam satu unit pembelajaran. 2. Ditulis berdasarkan urutan atau tahap penyajian pembelajaran yang lebih rinci. 3. Terdiri dari 4 bagian yaitu pokok bahasan, CPK, data pembelajaran, rincian kegiatan pembelajaran. Keuntungan pembuatan RPP yang pertama mempermudah pengajar dalam melakukan pembelajaran. 2. Memungkinkan pengajar sebelum pembelajaran dimulai apakah metode mengajar yang dipakai dan kegiatan belajar yang akan dilakukan pelajar adalah yang terbaik, serta apakah prinsip proses belajar sudah diterapkan secara maksimal. 3. Memungkinkan penggantian pengajar tanpa takut mengurangi mutu pembelajaran apabila pengajar berhalangan hadir. Cara menuliskan RPP yang pertama pokok bahasan, 2. Capaian pembelajaran khusus atau CPK, 3. Data pembelajaran, 4. Rincian kegiatan pembelajaran. Pokok bahasan adalah judul dari satuan pembelajaran dari satu unit pembelajaran yang akan dibahas. Misalnya untuk unit pembelajaran pemupukan tanaman padi sawah yang terdiri dari pokok bahasan yang pertama mengenal jenis pupuk dan kegunaannya, 2. Dosis dan cara penyebaran pupuk, 3. Cara penyimpanan pupuk, 4. Mengenal pupuk palsu. Selanjutnya CPK yang dituliskan dalam RPP adalah petikan CPK yang ada di RP. RP memiliki satu CPK berarti hanya memiliki satu pokok bahasan dalam unit pembelajaran tersebut. Namun RP yang memiliki lebih dari satu CPK berarti dalam satu unit pembelajaran itu akan terdiri dari beberapa pokok bahasan dan setiap pokok bahasan akan menghasilkan satu RPP. Selanjutnya data pembelajaran. Data pembelajaran berisikan informasi tentang pengajar, pelajar, metode pengajar, dan kegiatan belajar, alat bantu, serta alat peraga pembelajaran dengan contoh berikut. Anda bisa pahami, itu yang pertama itu ada nama pengajar, yang kedua jumlah peserta, yang ketiga waktu, yang keempat metode, yang kelima materi, dan yang keenam alat bantu dan alat peraganya. Selanjutnya rincian kegiatan pembelajaran. Bagian inilah yang sebenarnya merupakan bagian pokok dari RPP. Karena pada hakikatnya RPP adalah tahapan atau urutan kegiatan pembelajaran yang secara rinci sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan perincian kegiatan pembelajaran. Selanjutnya evaluasi. Untuk evaluasi Anda bisa baca sendiri sesuai dengan jawabannya. Selanjutnya daftar pustaka. Untuk daftar pustaka referensi utamanya saya ambil dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya saya ambil dari Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan Jakarta Yayasan Kanisius. Selanjutnya profil. Media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei tahun 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Mbae, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.